kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami ingin merenungkan firman-Mu menghadapi zaman ini. Mohon petunjuk-Mu supaya kami tetap ada di jalan Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Terus kami mengingatkan bahwa doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau saudara ada pertanyaan kerohanian dari saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami dan kami akan berusaha menjawabnya menjadi tema-tema dalam renungan singkat di doa malam kita. Nah, seperti hari ini kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Joko Widodo di Yogyakarta ya. Pak Joko Widodo di Yogyakarta menanyakan, jika sesuatu akan terjadi, hatinya merasakan sesuatu, seperti memberitahukan, dan kemudian terjadi sesuatu sungguhan. Nah, apakah itu tandanya bahwa Roh Kudus ada di dalam dirinya? Nah, itu pertanyaannya, dan judul renungan malam hari ini adalah mencermati insting manusia. Ini bagian yang ketiga. Jadi kita sudah menjawab pada bagian pertama dan bagian kedua kemarin. Di bagian pertama bahwa insting manusia seperti yang dipertanyakan oleh Pak Joko Widodo ini seringkali dihubungkan dengan hal-hal gaib, hal-hal goib, atau hal supranatural atau metafisika seperti itu ya. Nah, kemudian bagian yang kedua kami menjawab bahwa sebetulnya hal-hal yang dianggap gaib atau ya saya menggunakan istilah insting ya, semacam itu mengetahui hal-hal yang akan terjadi lalu dalam tanda petik meramalkan, bisa dibilang seperti itu, atau merasakan sendiri, itu sebetulnya bisa juga bukan hal gaib, tetapi bisa dicapai melalui hikmat. Nah, memang mengenai penyebutan gaib ini sendiri, yang namanya hikmat itu berasal dari Tuhan. Tapi hikmat itu selalu berhubungan dengan kecerdasan dan pemikiran. Nah, karena itu ada hal yang oleh orang lain dianggap gaib, tapi bagi orang-orang tertentu yang punya hikmat, itu ternyata itu hal yang biasa, yang bisa diperhitungkan seperti itu. Nah, itu bagian kedua. Kemudian bagian yang ketiga ini, saya ingin mengajak Pak Joko untuk mencermati bahwa berkaitan dengan yang saya istilahkan sebagai insting itu ya, yang ditanyakan oleh Pak Joko Widodo, itu nanti ada orang-orang yang dianggap mempunyai insting tertentu semacam itu dan bahkan bisa memberitahukan kepada kita dan menjadi tempat untuk bertanya. Itu loh. Jadi dalam kenyataannya seperti itu, dan itu sesuai dengan firman Tuhan ternyata ada mulai zaman Alkitab, saudara. Nah, saya ingin mengajak kita semua membaca di 2 Tawarikh pasal 29 ayat 25. Ya. 2 Tawarikh pasal 29 ayat 25, firman Tuhan berkata, Ia, ini dalam hal ini yang disebut ia ini
Raja Hizkia, saudara ya. Nanti dibaca seluruh perikop Pak Joko di 2 Tawarikh pasal 29 ini. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan, karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Nah, jadi di sini cukup jelas dikisahkan pada zaman Raja Hizkia, saudara. Pada zaman Raja Hizkia itu, ini di tengah-tengah umat pilihan Tuhan, raja mengadakan pembaharuan karena raja-raja yang sebelumnya itu menyembah berhala. Nah, makanya Hizkia mengadakan pembaharuan, lalu rumah Tuhan atau bait suci itu dikuduskan kembali, dibersihkan kembali, ditahirkan kembali. Kemudian raja menyerahkan ini banyak kepada keturunan Lewi, yaitu orang-orang yang memang sesuai dengan Taurat Tuhan diwajibkan untuk bekerja di rumah Tuhan. Nah, di sana dikatakan bahwa Raja Hizkia mengadakan penataan kembali seperti itu, dan para imam, para pemuji, dan dalam tanda petik tadi kita baca ada istilah pelihat raja itu ditempatkan di rumah Tuhan. Jadi di sini ada petugas yang disebut pelihat raja, dan itu ulama, saudara, keturunan Lewi, seperti itu. Nah, jadi ada contoh di Perjanjian Lama pun ada dalam tafsiran saya yang disebut pelihat raja itu adalah orang-orang yang erat hubungannya dengan Tuhan, para ulama. Dan kalau raja ingin bertanya sesuatu, itu menanyakan kepada orang ini, kepada para penasihat spiritual raja ini. Lalu dia nanti mendapatkan penglihatan apa dari Tuhan. Seperti itu. Dia mendapatkan apa dari Tuhan, entah itu penglihatan, entah itu petunjuk sesuatu, seperti itu. Jadi ada tokoh yang dipercaya memiliki kemampuan spiritual, memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu dari Yang Maha Kuasa kepada kita, termasuk hal-hal yang akan terjadi atau yang sekarang kita istilahkan insting, seperti itu. Nah, itu di Perjanjian Lama. Lalu di Perjanjian Baru nanti kita akan teliti di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16. Di Perjanjian Baru juga ada. Ya, hanya yang di Perjanjian Baru itu berkaitan dengan roh yang bukan dari Tuhan. Nah, ini nanti kita akan telitilah, ya. Nah, hanya yang ingin saya sampaikan kali ini adalah bahwa yang ditanyakan oleh Pak Joko Widodo itu memang bisa hanya dialami oleh Anda sendiri. Wah, saya kalau akan terjadi sesuatu itu kok merasakan ada perasaan nggak enak, ada insting yang sepertinya memberitahukan akan terjadi sesuatu. Mungkin itu hanya dirasakan orang per orang, ya. Dalam hal ini seperti yang dikisahkan oleh Pak Joko Widodo, gitu ya. Tapi ada seperti itu orang yang memang dipercaya memiliki kemampuan untuk mengolah insting itu, atau memiliki kemampuan untuk menembus dunia supranatural atau dunia gaib, sehingga bisa menyampaikan apa yang akan terjadi dan menyampaikan petunjuk-petunjuk secara spiritual. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah terjadi di kitab suci, di Perjanjian Lama. Itu di lingkungan umat Tuhan yang disebut pelihat raja. Ini berkali-kali nanti disebutkan para pelihat seperti itu. Nanti hubungannya banyak kepada para nabi sebetulnya. Ya, itu di sejarah suci, di lingkungan firman Tuhan. Tapi juga besok akan kita teliti, ada begitu itu yang bukan dari Tuhan. Supranatural kan belum tentu dari Tuhan, itu hal-hal yang gaib atau yang gaib itu belum tentu dari Roh Kudus. Nah, besok akan kita cermati perbedaannya. Tapi kali ini saya ingin mengetengahkan bahwa
ada ternyata di dunia ini seperti itu, bahkan sampai di perjanjian baru. Nah, kalau sampai sekarang makanya banyak orang yang percaya kepada omongan orang yang mengaku dapat bersinggungan dengan hal-hal gaib. Bahkan bisa ditipu segala karena saking percayanya orang seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau sekarang dikenal ada istilah orang yang memiliki kemampuan indigo dan seterusnya itu. Jadi sering bercerita, oh saya melihat sesuatu, saya melihat sesuatu. Nah itu, nah ini kita sebagai umat Tuhan harus hati-hati menyikapinya. Karena sampai sekarang ada, khususnya di tanah Jawa di mana saya tinggal ini, wah ini masih tebal sekali itu yang seperti itu. Ya buktinya besok akan saya sampaikan lebih rinci lagi. Nah buktinya ada orang percaya kepada hal-hal gaib sampai disuruh minum sesuatu pun diminum karena ingin mencapai suatu tujuan gaib, padahal minumannya itu ternyata berisi racun. Yang barusan menggegerkan ini kan terjadi toh di Banjarnegara, ada satu dukun palsu yang dipercaya banyak orang sampai membunuh belasan orang loh. Nah itu, nah jadi hal gaib atau yang berkaitan dengan insting, dengan sesuatu yang akan terjadi, itu sepanjang adanya manusia ternyata dipercaya ada. Jadi ada orang-orang yang menjadi tempat untuk bertanya. Nah yang seperti ini kita harus waspada. Kali ini untuk renungan kali ini singkat saja, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa memang hal gaib seperti ini diperlukan oleh manusia. Dan ada berbagai jenis kemampuan yang manusia yang dianggap cerdik pandai atau waskito atau mengerti sebelum terjadi, ngerti sadurunging winarah seperti itu memang kenyataannya ada orang-orang yang dipercaya semacam itu. Entah benar atau entah tidak yang disampaikan itu. Tapi kenyataannya masyarakat menganggap bahwa hal-hal yang berkaitan dengan insting itu ada. Dan ada orang yang dipercaya bisa mengembangkannya. Baik di lingkungan kerohanian yang benar, ya spiritualitas yang kudus dan benar yang di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita waspadai. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk meneliti akan hal ini, untuk kali ini saya mengetengahkan nilai bunyinya begini. Sejak dulu sampai sekarang banyak orang mencari hal-hal gaib. Sebagai orang beriman harus hati-hati menyikapi hal seperti ini. Ya, ini dipercaya atau tidak, disadari atau tidak, banyak orang yang percaya kepada hal-hal gaib itu dan mencari, saudara. Mencari dan percaya 100% gitu. Dalam hal ini saya pernah melakukannya. Sebelum saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, waktu saya masih kecil dan remaja, saya diajak keluarga saya percaya. Saya juga percaya kepada 100% kepada orang yang dianggap orang pandai atau orang yang memiliki kemampuan atau waskito semacam itu. Nah, ini sebagai orang beriman sekarang kita harus hati-hati. Jadi sekali lagi harus kita sadari, sejak dulu sampai sekarang banyak orang mencari hal-hal gaib. Sebagai orang beriman harus hati-hati menyikapi hal seperti ini. Tuhan dipuji. Amin. Baru sampai di bagian 3, jawaban kami untuk Pak Joko Widodo di Jogja yang menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan insting ya. Dan mari kita mengakhirinya dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Saya berusaha setiap hari kita mengucapkan doa sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan, ditambah dengan doa Yabes yang luar biasa itu, yang sudah diperbaharui kalimat-kalimatnya, ya sudah dimodifikasi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan dan doa malam hari ini. Dan terus kami mengingatkan bahwa doa malam dilakukan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Isinya pujian doa dan renungan singkat semacam ini mengenai hal-hal penting yang harus kita renungkan di zaman ini khususnya. Dan juga menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada teman-teman sekali lagi yang memiliki pertanyaan silahkan dikirimkan kepada kami, akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga ada doa pagi. Yang doa pagi temanya berbeda, yaitu diadakan setiap jam 5 pagi. Ya, yang doa pagi membaca seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya. Saudara yang setia mengikuti doa pagi bisa merasakan berkatnya. Puji Tuhan. Dan terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.